Mari buka Maliakhi pasal 2 ayat yang ke-15. Maliakhi pasal 2 ayat yang ke-15. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Tuhan tidak pernah suka dengan perceraian. Itu sebabnya bagi saudara-saudara yang belum memiliki pasangan, pilih pasangan. Kita memang harus memilih pasangan. Pasangan kita harus yang berasal dari Tuhan. Pasangan kita tidak boleh sembarangan. Karena kita anak-anak kerajaan. Artinya engkau adalah pangeran, engkau adalah putri. Memang kita tidak bisa sembarangan. Kalau seluruh pangeran di dalam kerajaan sembarangan saja mencari pasangannya, artinya saudara bukan hidup dalam kenyataan, tapi hidup dalam dongeng. Karena hanya ada di dalam dongeng. Pangeran bisa menikah dengan gadis biasa-biasa saja. Putri bisa menikah dengan laki-laki biasa saja. Itu hanya ada di dalam dongeng. Tapi di dalam kenyataannya, pangeran harus memilih. Karena apa? Karena kita mewarisi kerajaan. Apalagi kerajaan kita adalah kerajaan sorga. Kita harus memilih. Karena apa? Pasangan kita itu yang akan menentukan jalan hidup kita selanjutnya. Setinggi apapun posisi rohanimu, ketika engkau punya pasangan yang tidak seiman dan tidak seimbang, maka dosa sudah mengintip di situ. Saudara tahu Salomo. Salomo adalah raja yang disegani. Salomo adalah raja yang besar. Dan raja yang sangat kaya. Hikmatnya luar biasa. Tetapi orang yang sudah seperti ini punya hikmat yang luar biasa. Hikmat yang dari Tuhan. Bisa menyelesaikan perkara yang sulit hanya dalam beberapa menit saja. Itu luar biasa, hikmatnya luar biasa. Sampai diakui oleh ratu-ratu negara lain, bangsa lain, dan raja-raja bangsa yang lain. Diakui memang Salomo itu orang berhikmat. Sampai mereka membawa masing-masing di negaranya ada apa. Ya, yang punya emas kirim emas kepada Salomo. Yang punya permata kirim permata kepada Salomo. Begitu besarnya, begitu luar biasanya Salomo. Tetapi ketika dia membiarkan pasangannya bukan yang berasal dari Tuhan, dia mulai menjauh. Kepada Tuhan dia tetap menyembah, tetapi kepada dewa-dewa lain dia menyembah juga. Dan ingat, Tuhan berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya ketika kita menyembah Tuhan, tidak boleh ada Allah yang lain. Tidak boleh ada dewa yang lain. Tetapi Salomo menyembah Tuhan, lalu ada dewa yang lain. Dia menyembah dewa-dewa yang lain juga. Oleh karena itu, karena dewa-dewa yang lainnya itu banyak, menyembah kepada Tuhan, waktunya makin berkurang. Dan akhirnya, dia ikut istri-istrinya menyembah dewa-dewa yang lain. Dan tidak lama, setelah itu, kerajaan yang begitu kuat pecah. Bukan karena diserang oleh musuh, tapi karena dari dalam. Pecah, saudara. Dibagi dua. Saudara tahu, ketika engkau salah memilih pasangan, itu musuh nggak perlu menyerang engkau lagi. Engkau akan pecah di dalam. Justru kita harus punya pasangan yang seiman dan seimbang. Dan harus satu DNA supaya saudara mudah. Hidup saudara menjadi mudah. Itu sebabnya. Kalau saudara lihat yang satu DNA belum ada. Ketika saudara tahu ada orang lain, ajak dulu untuk terima firman yang sama. Setelah itu baru
Lihat, jangan sudah mencintai terlebih dahulu baru ngajak. Nanti saudara menyesal. Karena kalau sudah masuk gerbang pernikahan, ingat, Tuhan membenci perceraian. Nggak boleh bercerai, nggak boleh berpisah. Bagaimana caranya? Kalau sudah masuk jadi satu, lalu orangnya salah. Salomo, begitu dia mencondongkan hatinya kepada dewa-dewa yang lain, kisah hidupnya selesai. Sudah tidak diceritakan lagi. Tetapi ketika hatinya tetap kepada Tuhan, Tuhan tetap ada di dalam hidupnya dan kerajaannya menjadi kokoh kuat. Saudara kalau mau keluarga yang kuat, keluarga yang kokoh, saudara harus punya pasangan yang benar, yang berasal dari Tuhan. Itu sebabnya kalau punya pasangan harus dapat konfirmasi dari bapakmu. Ya, jangan diem-dieman. Kalau diem-dieman biasanya itu udah tahu nih salah milih. Tapi diem-dieman, sembunyi-sembunyi, tahu-tahu nikah. Jangan seperti itu. Karena ingat, Tuhan mau kita bersatu, tujuannya keturunan ilahi. Kalau kita menyimpang dari penyembahan kita kepada Tuhan, yang kita lahirkan bukan keturunan ilahi. Karena lihat prinsipnya, bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Manusia dijadikan dari daging dan roh. Jadi di dalam hidup saudara ada dua pilihan. Saudara mau hidup menurut daging atau menurut roh. Kalau saudara hidup menurut daging, keturunanmu adalah keturunan daging. Apa maksudnya? Keturunan daging adalah keturunan yang tidak bisa tahan. Kalau keinginannya, ya ada keinginan untuk sesuatu nggak bisa tahan, mesti jadi. Walaupun ada keinginan Tuhan, ini tidak sesuai dengan firman Tuhan, dia nggak bisa tahan. Kenapa? Dagingnya kuat. Saudara hidup dalam daging, keturunanmu menjadi keturunan daging. Diberitahu susah. Bukankah itu seperti bangsa Israel yang di padang gurun? Ya. Musa sebagai papa rohaninya, sebagai pemimpin bangsa, dilawan. Mereka terus mengeluh, bukan bersyukur. Tidak ada makanan, dikirimkan makanan, bukan bersyukur, malah mengeluh. Kok dikirimkannya cuma roti? Mana dagingnya? Dikirimkan daging, bukannya bersyukur, malah rakus. Burungnya belum diolah, langsung dimakan. Rakus. Disuruh ambil secukupnya, ambil sebanyak-banyaknya. Rakus. Tidak bisa menahan. Karena cuma punya keinginan untuk makan daging. Begitu lihat daging, mentah pun diambil. Saudara tahu orang yang seperti itu langsung mati. Semua orang yang makan daging langsung mati. Saudara harus tahu, Tuhan kita memang penuh kasih. Tapi Tuhan kita juga adalah Tuhan yang berdaulat dan Tuhan yang pakai standar. Standarnya adalah firman. Bukan Tuhan yang bisa saudara buat sesuka-suka saudara. Nggak bisa. Walaupun Tuhan itu penuh kasih. Tapi dia juga maha kuasa. Dia juga berdaulat. Dia juga penuh dengan kemuliaan. Saudara harus menghormati Tuhan kita. Dan ketika kita mau memilih hidup di dalam roh. Maka ketika kita bersatu dengan pasangan kita, menikah, maka keturunan kita akan disebut keturunan ilahi. Kenapa? Karena ini lahirnya bukan dari daging saja, tetapi juga dari roh. Itulah tujuannya. Sehingga ketika
Saudara buat mesbah doa keluarga. Tidak ada penolakan dari anak-anak. Anak-anak mau ikut. Dan selanjutnya ketika mereka sudah dewasa. Mereka punya keluarga sendiri. Mereka akan buat mesbah yang sama. Mesbah doa yang sama. Saudara bisa tahu. Ini akan terjadi sangat-sangat luar biasa. Dari satu keluarga. Jadi 3 atau 4 keluarga. Dari 4 keluarga bisa ada berapa keluarga lagi. Saudara bisa bayangkan. Keluarga orang-orang benar akan menjadi kuat di dalam Tuhan. Ya. Jadi yang kita harus tahu. Pertama. Untuk membangun penyembahan di dalam mesbah doa keluarga. Yang pertama kita harus tahu. Manusia dijadikan dari daging dan roh. Ya, saudara harus memilih mau hidup di dalam daging atau hidup di dalam roh. Kalau hidup di dalam daging akan melahirkan kedagingan. Kalau hidup di dalam roh akan melahirkan, akan menghasilkan keilahian. Yohanes 1 ayat 12 berkata begini, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi keturunan kita itu bukan karena keinginan kita, tapi ada kehendak Allah di situ. Sama seperti Samuel. Samuel bisa dilahirkan oleh Hana. Bukan hanya karena keinginan Hana, tapi ada kehendak Tuhan di situ. Nah, yang kita harus lahirkan, keturunan yang harus kita miliki adalah keturunan ilahi. Bukan hanya lahir dari daging. Bukan hanya karena ada keinginan orang tua untuk memiliki anak, tetapi ada kehendak Allah di situ. Supaya memultiplikasikan kebenaran. Nah, semua orang yang percaya kepadanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi bukan hanya anak manusia, ya, bukan hanya anak dari kita sebagai manusia, tetapi mereka menjadi anak-anak Allah juga. Karena mereka percaya dalam namanya. Mereka percaya kepada Yesus. Mereka percaya kepada Allah. Mereka menjadi anak-anak Allah. Kalau mereka menjadi anak-anak Allah, kita nggak takut dan khawatir akan masa depan mereka. Karena yang menjamin adalah Allah sendiri. Saudara kalau punya anak dijamin oleh pemerintah, saudara nggak akan takut masa depannya seperti apa. Dan saudara tahu yang menjamin anak-anak kita, yang menjamin keturunan kita adalah Bapa di sorga yang memiliki kerajaan sorga. Bukan hanya satu negeri saja, tetapi yang memiliki bumi ini. Bukan hanya memiliki cadangan emas berapa saja, tetapi yang memiliki seluruh emas di bumi ini. Jadi anak-anak kita harus menjadi anak-anak Allah. Itu tugasnya orang tua supaya mereka menjadi anak-anak Allah. Ya, kita tahu bahwa ketika Tuhan yang menjamin hidup mereka, maka masa depan mereka menjadi gilang gemilang. Karena Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, Tuhan tidak pernah memiliki rancangan kecelakaan. Tetapi rancangan yang mendatangkan kebaikan untuk masa depan yang penuh dengan harapan. Bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan keburukan. Kalau kita serahkan keluarga kita ke dalam tangan Tuhan. Semua anggota keluarga kita menjadi anak-anak Allah. Yang menjamin bukan manusia lagi, tapi yang menjamin adalah Tuhan sendiri. Ya, jadi itu yang perlu kita ketahui. Nah, untuk menyembah, kalau kita lihat dalam Yohanes 4 ayat 24, Yohanes 4 ayat 24 berkata, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kita harus menyembah
Tuhan dalam roh dan kebenaran. Jadi ketika kita membawa penyembahan kita di dalam keluarga, kita harus tahu bahwa kita harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Maksudnya di dalam roh apa? Kita tidak menyembah di dalam kedagingan kita. Ada lagu yang lagi in, yang lagi ngetren. Lagu dari dunia ini bukan lagu rohani. Saudara nyanyikan, lalu saudara ubah saja. Kata dianya itu menjadi dianya Tuhan. Kata engkau itu menjadi engkaunya Tuhan. Jadi lagu rohani. Tidak bisa begitu. Kita ini menyembahnya di dalam roh. Artinya apa? Roh menuntun kita. Hari ini kita mau nyanyi lagu apa? Lagu yang mengagungkan Tuhan. Lagu yang menyembah Tuhan. Bukan yang kita mau. Ini lagi enak nih. Lagu yang dari dunia dijadiin rohani. Mau nyanyi lagu itu kayaknya. Nggak bisa saudara. Kita ini hidup dalam roh. Kita menyembah di dalam roh. Lagunya ikuti apa yang Tuhan mau. Karena Allah itu roh. Kita harus menyembah di dalam roh. Jangan ikuti kedagingan kita. Nggak, saya lagi enak nih lagu ini. Itu dagingmu enak. Sama seperti kalau saudara bisa main musik, jangan main musik yang seenaknya sendiri buat saudara sendiri. Apalagi kalau saudara sedang mengiringi satu gereja. Oh ini enak ini. Kalau untuk show boleh, show itu untuk diri saudara sendiri. Tapi kalau untuk satu gereja, yang namanya gereja rumah Tuhan, saudara harus diikuti Tuhan maunya apa. Ya dari musik mengalir juga kehidupan. Penyembahan menjadi benar-benar dupa yang harum di hadapan Tuhan. Penyembahan kita naik. Karena ketika kita menyembah di dalam roh, maka Tuhan ada di situ. Lalu ingat posisi kita. Karena kalau kita sudah hidup di dalam roh, artinya kita anak-anak Allah. Kita menyembah Tuhan sebagai seorang anak. Artinya apa? Kita mengenal siapa Tuhan kita. Kita bukan menyembah tanpa kita mengetahui Tuhan kita ini bagaimana. Kita harus tahu Tuhan kita itu berdaulat. Tuhan kita itu maha kuasa. Sehingga ketika engkau menyembah, engkau tahu kalau Tuhan turun tangan. Hal-hal yang ilahi akan terjadi. Hal-hal yang mustahil, hal-hal yang ajaib pasti terjadi. Saudara kenal siapa Tuhanmu. Menyembahlah sebagai seorang anak. Yang kenal siapa bapaknya. Ya, jangan menyembah. Saudara menyembah karena lagunya enak saja. Enggak cukup. Saudara harus menyembah. Benar-benar itu dari dasar hatimu. Engkau menyembah Tuhan. Dan ketika engkau menyembah Tuhan, Tuhan turun untuk melihat kita. Oh, itu kerinduan hati Tuhan. Ketika Adam masih di Taman Eden, setiap hari Tuhan menjumpai Adam. Saudara tahu, Tuhan mau menjumpai engkau. Bukan hanya setiap hari, tapi setiap saat. Menjumpai engkau. Sehingga hal-hal yang supranatural bisa terjadi dalam hidupmu. Hanya Tuhan yang bisa mengubahkan apa yang engkau lakukan secara natural menjadi supranatural. Hanya Tuhan yang bisa mengubahkan. Makanya ketika kita mengenal siapa Tuhan kita, maka penyembahan kita menjadi berbeda. Ya. Pikiran kita tidak kemana-mana lagi. Pikiran kita fokus menyembah Tuhan. Sehingga ketika Tuhan berbicara, kita tahu. Waktu menyembah, Tuhan bicara kepada kita. Saudara harus tahu, ketika kita menyembah Tuhan secara intens, itu Tuhan bisa berfirman kepada kita. Khusus untuk kita. Jadi masing-masing kita menerima firman. Dan firman itu
yang akan terjadi dalam hidupmu. Oh, saya percaya ketika saudara melakukan ini, keadaan di rumah akan mulai berbeda, mulai berubah. Keluarga mulai diubahkan. Akan ada pujian dan penyembahan dari rumah-rumah. Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kita. Ya, penyembahan naik dari setiap rumah. Dan itu menjadi dupa yang harum bagi Tuhan. Haleluya. Lanjut saudara. Untuk membangun penyembahan, membangun mezbah, dasarnya harus batu. Di sini saudara bisa tahu dasar dari batu itu bagaimana. 1 Raja-Raja, pasal yang ke-6. Satu Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-7. Pada waktu rumah itu didirikan, ini bicara tentang bait Allah. Ya, pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Rumah Tuhan didirikan pakai dasar batu. Makanya tidak kedengaran suara perkakas, tidak kedengaran orang pakai semen. Kenapa? Karena kalau dahulu orang membangun, itu batunya disusun sedemikian rupa hingga satu sama lainnya saling mengikat. Dan tidak usah di semen, ini kuat. Dan terbukti bangunan-bangunan lama lebih kuat kan? Ya. Usianya bisa berapa ratus tahun. Kuat. Karena dasarnya batu. Nah saudara, Tuhan mau rumah kita, keluarga kita menjadi kuat. Dengan dasar batu. Lalu lihat ayat yang ke-11. Lihat ayat yang ke-11 dari 1 Raja-Raja pasal 6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian. Mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu. Perhatikan saudara, ketika rumah itu dibangun atas dasar batu, maka Tuhan katakan, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku. Ingat, dasar batu maksudnya itu mendengar dan melakukan. Mendengar sampai mengerti, melihat sampai memahami, dan melakukan dengan keakuratan. Ini firman Tuhan datang. Jadi firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Di zaman Salomo pun, ketika Salomo mendirikan rumah Allah dari batu, maka firman yang datang adalah, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku. Artinya Salomo harus tahu ketetapan Tuhan. Harus mendengar sampai mengerti. Harus melihat sampai memahami. Baru tahu ketetapan Tuhan. Dan melakukan segala peraturanku. Dan tetap, arti kata tetap, artinya tidak pernah berubah. Dan tetap mengikuti segala perintahku. Dan tidak menyimpang daripadanya. Maka, haleluya. Saudara tahu, setiap ada tindakan ketaatan yang engkau lakukan, maka Tuhan selalu memberikan berkat-Nya dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah berhutang. Setiap tindakan ketaatan yang engkau lakukan, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Di situ dikatakan, maka aku akan menepati janjiku kepadamu. Saudara,
Coba perhatikan ayat ini. Agak-agak aneh. Maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu. Jadi Tuhan berfirmannya kepada bapaknya Salomo, tapi akan melaksanakan janjinya kepada Salomo. Saudara bisakah bayangkan? Saudara belum dapat firman. Tapi saudara melakukan apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Saudara membangun mezbah keluarga. Saudara membangun. Saudara menyembah benar-benar. Menyembah di dalam roh. Dan Tuhan, karena saudara sudah memelihara ketetapannya dan melakukannya. Tidak menyimpang dari peraturan-peraturannya. Tidak menyimpang dari firman-Nya. Engkau melakukannya tepat. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan itu menggenapi janjinya yang bukan difirmankan kepadamu, tapi difirmankan kepada bapakmu. Tuhan berfirman seperti ini bukan hanya kepada Salomo. Karena kepada Ishak pun Tuhan berjanji seperti ini. Aku akan melakukan. Aku akan melaksanakan janjiku yang telah kufirmankan kepada Abraham. Saudara, kalau engkau menjadi seorang anak rohani, itu saudara membuat hidup saudara itu hidup di dalam berkat Tuhan. Tuhan memberikan berkat yang difirmankan kepada Daud, tapi kepada Salomo. Bisa bayangkan berapa firman yang Tuhan berikan kepada Daud. Dan itu semua dijadikan kepada Salomo. Digenapi dalam hidup Salomo. Lalu kemudian, ya, saudara tahu kisah hidup Salomo kan? Waktu dia bermimpi, dia dapat firman sendiri. Waktu Tuhan bertanya, apa yang engkau inginkan? Dia berkata, berikan aku hikmat. Supaya aku bisa mengadili. Karena bangsa ini adalah bangsa yang besar. Lalu Tuhan berkata, karena engkau tidak minta kekayaan, aku akan memberikan engkau hikmat, tapi aku akan juga memberikan kekayaan. Firman yang Tuhan sampaikan kepada Salomo, digenapi juga dalam hidup Salomo. Saudara bisa bayangkan, firman yang disampaikan kepada Daud, Salomo terima. Firman yang disampaikan kepada Salomo, Salomo terima. Saudara bisa bayangkan kehidupan seorang anak. Kalau engkau menjadi anak-anak Allah, kau menjadi seorang anak rohani, maka Tuhan memberkati berkali-kali lipat. Itu sebabnya kejayaan masa Daud itu kalah dengan kejayaan masa Salomo. Kalau Salomonya tidak menyimpang, ini akan menjadi kerajaan yang luar biasa. Benar-benar kokoh kuat. Firman yang disampaikan kepada bapaknya terjadinya dalam hidup Salomo. Dan ketika Daud menerima firman yang diberikan Tuhan kepada Samuel, bapa rohaninya, itu kan terjadi juga dalam hidup Daud. Saudara bisa bayangkan Salomo itu menerima firman yang sudah diberikan kepada Samuel. Lalu firman yang diberikan kepada Daud, Salomo juga menerima. Dan firman yang diberikan kepada Salomo, Salomo juga menerima. Makanya dalam hidupnya terjadi hal yang luar biasa. Damai sejahtera ada. Kejayaan, kekayaan ada semua. Itu luar biasanya. Kalau kita melakukan firman, Tuhan tuh memberikan hal-hal yang luar biasa. Karena memang dalam surga itu banyak hal-hal yang luar biasa. Ya. Kalau saudara sering dengar jalanan di surga itu dari emas, bisa bayangkan saudara. Jalanannya aja dari emas. Emas itu diinjak-injak di surga. Karena sebagai jalanan. Coba di sini saudara punya emas. Keinjak aja. Wow, saudara udah teriak dulu. Saudara hilang satu cincin aja. Saudara bisa cari ke sana sini.
Kalau itu dari emas. Ya kalau dari emas palsu ya nggak dicari lagi. Udahlah nggak apa-apa. Itu cuma 2.000, tinggal beli lagi. Tapi kalau itu benar-benar emas asli, saudara akan cari. Karena nilainya. Tetapi yang bernilai di bumi ini, di sorga katanya sebagai jalan aja. Sebagai jalanan. Sehingga kalau saudara mau emas, di sorga nggak usah mencuri. Karena memang di sorga tidak ada pencuri. Emas ada di jalanan. Sampai saudara pernah dengar ada cerita orang kalau berdoa, Tuhan tolong sentil aja jalanan di sorga kepada saya. Sedikit aja. Itu cukup. Iya jelas jalanannya dari emas. Mikirnya dari emas. Ya. Diturunkan 1 kilo aja. Itu cukup. Saudara harus tahu persediaan yang Tuhan miliki untuk saudara seperti apa. Ya Allah yang benar-benar mau memberkati kita. Ya. Lalu kita lihat dalam ayat yang ke-13. Jadi setelah Tuhan katakan mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini. Jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Jadi Tuhan berjanji. Bukan lagi Salomo yang memimpin bangsa Israel. Tapi Tuhan sendiri. Bukan Salomo sendiri yang melindungi bangsa Israel. Tapi Tuhan sendiri yang melindungi. Jadi ketika saudara menjadi seorang pemimpin yang di bawahmu itu akan ikut diayomi oleh Tuhan. Ya. Karena ketika Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa Israel, artinya hadiratnya ada. Kemuliaannya ada. Ya. Karena Tuhan berkata, aku akan diam. Ya. Kalau Tuhan diam, hadirat Tuhan ada, dan tidak meninggalkan kita, maka janji-janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Haleluya. Lalu saudara kalau baca 1 Raja-Raja pasal 8, 1 Raja-Raja pasal 8, mulai ayat yang ke-10, saudara lihat, ini baru awal yang Tuhan lakukan. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan. Sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Saudara perhatikan. Jadi imam-imam itu ada di tempat yang namanya tempat kudus. Ketika mereka keluar, artinya ini bukan tempat kudus. Tempat di mana diselenggarakannya kebaktian. Tempat diselenggarakannya ibadah. Ada rakyat di situ. Ada orang-orang di situ. Ya, ada Raja Salomo juga di situ. Nah, imam-imam ketika ada di tempat kudus, justru tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Janji Tuhan. Kalau itu sudah datang kepada Salomo, artinya itu akan digenapi dalam hidup Salomo. Janji Tuhan yang diberikan kepadamu akan digenapi dalam hidupmu. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan. Oh haleluya. Bukan di tempat kudusnya. Awan kemuliaan Tuhan itu. Tapi dalam rumah Tuhan.
Kenapa? Karena ini janji Tuhan kepada Salomo. Pada saat itu, Salomo tetap memegang firman Tuhan. Dia hanya menyembah Tuhan. Ketika dia memberikan korban bakaran, itu banyak sekali. Dia tidak hitung-hitungan. Tidak terhitung jumlahnya. Alkitab tidak mencatat berapa banyaknya. Karena tidak terhitung. Dia bawa kepada Tuhan. Dan Tuhan sudah berjanji, kalau engkau tidak menyimpang dari peraturanku, dari firmanku, aku akan diam di situ. Dan ini rumah Tuhan, di situ ada tempat kudus. Di tempat kudus tidak ada awan kemuliaan Tuhan. Karena kalau ada awan kemuliaan Tuhan, para imam tidak akan keluar dari tempat kudus. Mengerti? Sekarang dari tempat kudus, imam-imam keluar. Yang seharusnya kalau tempat kudus keluar di tabernakel itu adalah halaman. Justru ketika imam-imam ini keluar, tempat itu menjadi tempat maha kudus. Tuhan bisa membalikkan keadaan. Jadi sekali lagi, ini bukan masalah tempat. Tapi ini masalah orang. Apakah saudara memberikan persembahanmu kepada Tuhan? Memberikan penyembahanmu kepada Tuhan. Engkau hidup menurut ketentuan-ketentuan Tuhan. Engkau hidup menurut ketetapan-ketetapan Tuhan. Engkau melakukan apa yang Tuhan mau. Ketika engkau melakukan itu, tempat yang engkau tinggal, rumah yang engkau tinggal, yang engkau tempati, di situ akan ada awan kemuliaan Tuhan. Itu bukan menjadi rumah yang biasa lagi. Tetapi menjadi rumah di mana Tuhan tinggal di situ. Ketika awan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan itu. Perhatikan, sehingga imam-imam tidak tahan berdiri. Untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Awan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Dan imam-imam yang secara agamawi harus menyelenggarakan kebaktian. Tiba-tiba keagamawian runtuh. Imam tidak bisa lagi membawa liturginya. Tapi apa yang Tuhan mau, itu yang terjadi. Imam harusnya berdiri. Tetapi karena ada awan kemuliaan Tuhan, imam tidak bisa berdiri. Tidak tahan. Karena kalau awan kemuliaan Tuhan turun atas kita, kita akan sujud menyembah kepadanya. Imam-imam tidak tahan. Saya berharap kita semua mengerti. Yang Tuhan inginkan dari mezbah doa keluarga kita. Bukan hal-hal yang agamawi. Bukan sesuatu yang rutinitas. Ayo karena kita mesti berdoa, ya udah kita berdoa. Bukan. Tetapi karena kita tahu. Di dalam rumah kita ada hadirat Allah. Kita mau menyembah bersama-sama. Kita mau berdoa bersama-sama. Sehingga hadirat Tuhan itu akan engkau bawa keluar rumah. Bukan hanya di dalam rumahmu saja. Biar Tuhan bekerja dalam hidupmu. Menyingkapkan ini semua. Karena ketika engkau melakukan firman Tuhan. Tuhan sendiri yang beracara. Tuhan sendiri yang bekerja. Ketika awan kemuliaan Tuhan turun atas rumahmu. Engkau tidak perlu pusing-pusing. Mempertobatkan saudara-saudaramu. Mempertobatkan anak atau orang tuamu. Karena kalau awan kemuliaan Tuhan turun. Imam-imam pun sujud. Yang kelasnya imam. Maksudnya ini kelasnya imam susah bertobat. Karena merasa kerohaniannya udah tinggi kan. Orang yang posisinya tinggi pun akan sujud menyembah kepada Tuhan. Itu sebabnya penting untuk saudara melakukan semua yang Tuhan inginkan. Karena ketika engkau melakukan yang Tuhan inginkan, Tuhan yang beracara. Kalau awan kemuliaan Tuhan turun, apa sih yang mustahil?
bangsa Israel sudah merasakan, hanya mereka tidak tahu berterima kasih. Di padang gurun, kalau siang panas. Karena panas, ada tiang awan. Supaya apa? Supaya mataharinya tidak langsung menembus kulit. Ada awan dulu yang merintangi. Sehingga dalam kehidupan bangsa Israel, mereka tidak kepanasan. Dan ketika malam, itu dingin sekali. Dan supaya tidak kedinginan, kemuliaan Tuhan turun sebagai tiang api. Jadi sementara yang lain kedinginan, di kehidupan bangsa Israel ada kehangatan. Tuhan akan membuat sesuatu yang berbeda dalam hidupmu. Yang tidak biasa-biasa. Tahun ini, biar itu terjadi dalam hidupmu. Biar itu terjadi dalam hidup keluargamu. Bagianmu adalah melakukan firman. Mendengar firman sampai mengerti dan memahami. Kemudian melakukannya dengan keakuratan. Maka Tuhan sendiri yang akan turun. Kemuliaannya akan turun. Sehingga semua bentuk rutinitas yang membuat Tuhan tidak hadir di situ runtuh. Saudara tidak boleh menyelenggarakan mezbah doa keluarga karena udah kebiasaan. Jadi kalau Tuhan nggak hadir pun engkau sudah biasa. Tuhan harus hadir di dalam setiap mezbah doa keluarga. Dan itu ditentukan oleh hidupmu. Ketika engkau hidup bagi Tuhan, maka Tuhan tidak akan meninggalkanmu. Tuhan akan ada di dalammu. Tuhan tidak akan meninggalkan rumahmu. Sehingga tempat di mana engkau tinggal, itu akan menjadi tempat kemuliaan Tuhan. Kalau kemuliaan Tuhan turun di situ, siapa yang bisa menahannya? Ya. Lalu saudara, ayat yang ke-12. Pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah menetapkan matahari di langit, tetapi ia memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Salomo mendirikan rumah Tuhan. Dengan tujuan apa? Tuhan tinggal tetap selama-lamanya di situ. Kita mau tempat di mana kita tinggal akan ada hadirat Tuhan untuk selama-lamanya. Biar ketika kita melakukan mezbah doa keluarga, kemuliaan Tuhan turun. Ketika kemuliaan Tuhan turun, saudara enggak pusing lagi. Ini mau doa apa ya? Saudara enggak pusing. Kenapa? Karena ketika kemuliaan Tuhan turun, maka semua orang akan menyembah Tuhan. Tidak ada yang tahan untuk melakukan. Sebelum nyanyi, kita mestinya doa pembukaan dulu dong. Kalau kemuliaan Tuhan turun. Saudara bisa bayangkan, saudara baru mau mulai. Kemuliaan Tuhan turun. Saudara nggak perlu doa pembukaan lagi. Tuhan sudah hadir. Nggak perlu dibuka lagi. Tuhannya sudah hadir. Saudara bisa menyembah Tuhan. Ketika menyembah Tuhan, hadirat Allah semakin dirasakan lagi. Tuhan hadir di rumahmu. Dan ketika Tuhan hadir di rumahmu, damai sejahtera, sukacita ilahi ada di dalam rumahmu. Kemudian, setelah selesai itu, saya bisa pastikan akan ada hal-hal ilahi, akan ada hal-hal ajaib, akan ada hal-hal supranatural terjadi di rumah itu. Kenapa? Karena Allah yang punya langit, bumi, laut beserta dengan segala isinya sekarang tinggal di rumahmu juga. Ada di rumahmu juga. Kalau Tuhan ada di situ, apa yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Sama seperti ketika perkawinan di Kana.
nggak mungkin. Orang biasanya, ya, ini biasanya nih. Orang berikan anggur yang baik di awal. Ini yang biasanya. Di akhir, anggur yang kurang baik. Tetapi yang dihadapi oleh mempelai adalah anggur yang baik habis. Dan cadangannya tidak ada. Artinya kondisi dari mempelai ini lebih buruk daripada yang biasa-biasa itu. Daripada yang biasanya. Tetapi karena Yesus ada di situ, terjadi berkebalikan. Tuhan mengubah air menjadi anggur. Sehingga anggurnya sekarang, anggur yang baik ada di awal, tapi di akhir, anggur yang baik ada juga. Sehingga yang biasanya di depan anggur yang baik, di belakang anggur yang kurang baik, ini mempelai ini ada di atas yang biasanya. Secara fakta, dia ada di bawah yang biasanya. Tapi karena ada Yesus, dia berada di atas yang biasanya. Saudara diciptakan Tuhan. Saudara dijadikan Tuhan untuk saudara berada di atas yang biasanya. Engkau harus mengalami hal-hal yang luar biasa. Karena Yesus ada di situ. Roh Kudus ada di situ. Tuhan hadir di situ. Ketika Tuhan hadir di situ, yang orang-orang melihat engkau hidup di bawah yang biasanya, Tuhan ubahkan. Engkau mulai naik. Engkau bukan biasa-biasa saja. Engkau menjadi luar biasa. Karena Tuhan ada di situ. Biarkan Tuhan bekerja dalam hidupmu. Biar kita bisa berkata seperti Salomo berkata, sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu. Karena ini kan yang Yesaya 66 tanya. Rumah apa yang akan kau bangun? Rumah apa yang akan kau dirikan untuk Tuhan? Salomo berkata, sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu. Tempat engkau menetap selama-lamanya. Ketika kemuliaan Tuhan turun, kemuliaan Tuhan akan menjadi tudung. Yang akan menyelamatkan kita dari segala mara bahaya. Yang akan melindungi kita dari segala krisis yang ada. Tuhan akan menjadikan kita orang yang berbeda. Orang yang diberkati oleh Tuhan. Ketika saudara tahu bahwa Tuhan hadir, jangan sia-siakan itu. Sembah dia. Ketika engkau menyembah dia, maka hadiratnya akan semakin kuat dan semakin kuat. Saudara akan melihat hal-hal yang mustahil akan terjadi. Ingat, perkawinan di Kana itu adalah bukti bahwa Tuhan sangat memperhatikan keluarga. Itu adalah mujizat pertama yang dilakukan oleh Yesus. Di dalam rumahmu pasti akan ada mujizat pertama. Yang besar, bukan yang kecil-kecilan, yang besar. Mujizat pertama yang besar dalam keluargamu akan terjadi. Kalau Tuhan turun di dalam rumahmu, tinggal tetap di dalam rumahmu. Biar engkau mendirikan mezbah doa keluarga di atas dasar batu. Siapa yang harus mendirikan? Saudara yang harus mendirikan. Karena kalau orang lain yang mendirikan, mungkin dasarnya bukan batu. Saudara harus mendirikan mezbah doa keluarga dari dasar batu. Yaitu mendengarkan firman sampai mengerti dan memahami. Dan melakukannya dengan keakuratan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami berterima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kau Allah yang luar biasa. Kami percaya Kau ada bersama-sama dengan kami terus.
ketika kemuliaan-Mu turun atas kami, ada hal-hal yang mustahil untuk terjadi, tetapi terjadi dalam hidup kami. Hal-hal yang tidak mungkin akan menjadi sangat mungkin terjadi dalam hidup kami. Bapak, saat ini kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang ada, untuk jemaat yang ada, orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Engkau yang datang sendiri di dalam rumah mereka, sehingga rumah mereka menjadi tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan-Mu turun di dalam rumah mereka, sehingga hal-hal yang biasa akan diubah menjadi luar biasa. Hal-hal yang natural akan diubah menjadi supranatural. Karena yang supranatural hadir di tempat itu. Mari Tuhan bekerja. Dan Engkau sendiri menyingkapkan lebih dalam lagi firman-Mu ini. Sehingga jemaat-Mu bisa melakukannya dengan keakuratan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Amin.